Salam, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus bagi saudara-saudari di mana saja berada. Saya Pendeta Endang Balang, pelayan di Gemit Jemaat Sion Sasi Klasis TTU. Melalui channel ini saya akan menyampaikan renungan singkat suara dari Jurang yang Dalam berdasarkan teks bacaan Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 di bawah terang tema pertobatan sebagai syarat pemulihan relasi dengan Allah. Dan yang menjadi ayat penekanan yaitu pada ayatnya yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut saudara-saudari, apa penyebab relasi orang beriman dengan Allah semakin jauh? Saya pikir kita sepakat bahwa penyebabnya adalah dosa. Kita selaku orang-orang beriman yang menjalani kehidupan saat ini, kita tahu bersama bahwa oleh karena kasih Allah yang besar bagi kita umat manusia, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan selaku orang beriman, kita seringkali suka untuk hidup dalam dosa. Kehidupan dalam dosa membuat kita terjerumus, membuat kita terlena, membuat kita merasa nyaman dan enggan untuk meninggalkan dosa. Dan tanpa kita sadari, sesungguhnya perbuatan dosa membuat hubungan kita, relasi dengan Tuhan dengan kita semakin jauh. Dampak dari dosa atau perbuatan dosa juga membuat relasi atau hubungan kita dengan sesama manusia tidak harmonis. Dan perbuatan dosa juga berdampak kita mengalami penghukuman dan murka Tuhan, dan berakhir pada kebinasaan hidup. Karena menurut Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, upah dosa adalah maut. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya agar kita selaku orang beriman yang menjalani hidup dalam keberdosaan, kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan akibat kejahatan yang kita lakukan. Bagaimana dalam kehidupan kita selaku orang beriman, kita boleh meninggalkan segala kefasikan hidup untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa belajar dari pembacaan kita Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang mengisahkan tentang pengalaman hidup penduduk kota Niniwe. Apa saja dosa-dosa orang-orang Niniwe yang mereka lakukan yang membuat relasi atau hubungan mereka dengan Tuhan semakin jauh. Di sini saya mencatat beberapa hal. Penduduk kota Niniwe adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka juga tergolong ahli sihir dan mereka dijuluki sebagai kota pertumpahan darah. Dalam peperangan ketika melawan daerah tertentu,
Segala sesuatu yang ada dalam daerah tersebut dihabisi sampai tuntas. Anak-anak dibunuh, orang-orang muda dibunuh. Ada sebagian dari mereka yang dibawa ke pasar perbudakan untuk dijual. Ibu-ibu dibunuh, bahkan ibu-ibu yang melahirkan mereka dibunuh, dan anak yang dikandung juga dikeluarkan. Suami-suami mereka dibunuh dengan cara digantung. Gambaran tentang keberdosaan orang-orang Niniwe menggambarkan bahwa kehidupan mereka semakin jauh dari Tuhan. Karena ketika seseorang dekat dengan Tuhan, ia akan enggan untuk melakukan dosa. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah takut untuk berbuat dosa. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran tentang keberdosaan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe yang selayaknya dan patut mereka dapatkan adalah murka Allah, adalah malapetaka yang seharusnya menimpa mereka. Tetapi dalam kondisi demikian, apa yang Allah lakukan? Allah berinisiatif mengutus hambanya Nabi Yunus untuk menyerahkan pesan Allah, untuk memperingatkan orang-orang yang berada di Niniwe oleh karena kejahatan dan perbuatan dosa mereka. Bahwa tinggal 40 hari lagi Allah akan menunggang balikan orang-orang di kota Niniwe. Dan kita melihat reaksi atau respon mereka terhadap teguran, peringatan yang disampaikan melalui Nabi Yunus. Reaksi mereka yang pertama adalah mereka sadar dengan cepat. Ini menjadi sebuah pesan perenungan bagi kita orang beriman, bahwa terkadang di dalam kehidupan kita banyak hamba-hamba Tuhan, atau ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu menjadi sebuah peringatan keras bagi kita untuk meninggalkan dosa. Tetapi terkadang kita selalu mengeraskan hati. Ketika kita ada dalam kehidupan yang baik-baik, kita tidak mau sadar akan keberdosaan kita. Tetapi ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam tantangan, barulah membuat kita untuk sadar. Karena itu saudara-saudariku, terkadang kita terlena dan kita merasa nyaman untuk enggan meninggalkan keberdosaan kita. Sesungguhnya dosa yang mewarnai akan perjalanan kehidupan kita orang beriman, ibarat kita memakan es krim, yang dimana es krim itu biasanya pegangannya terbuat dari kayu atau plastik. Tetapi es krim yang kita makan ini pegangannya terbuat dari besi tajam, yang jika kalau kita makan terasa enak, tapi lama kelamaan tanpa kita sadari dapat melukai diri kita dan membawa kita kepada kematian. Kehidupan di dalam dosa pun demikian. Ketika kita terlena dan kita nyaman untuk ada di dalam keberdosaan hidup, tanpa kita sadari, dosa membawa kita, dosa mengiring kita untuk ada dalam kebinasaan hidup. Hal yang kedua yang menjadi respon orang-orang Niniwe ketika mendengar peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, yaitu mereka menyesal dengan sungguh-sungguh dan mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Tindakan itu dilakukan dengan mereka melakukan perkabungan sebagai tanda penyesalan. Mereka menutup kepala, kemudian duduk di atas abu dan berpuasa. Dan tindakan penyesalan pertobatan dengan sungguh-sungguh ini dilakukan secara serentak. Tidak saja dilakukan oleh raja dan rakyat, tidak saja dilakukan oleh anak-anak sampai orang dewasa. Tetapi yang unik dalam cerita ini, bahwa pertobatan dan penyesalan yang sungguh-sungguh juga dilakukan oleh hewan, di mana mereka juga turut ada dalam puasa dan juga mereka boleh ada dalam penyesalan yang sungguh akan keberdosaan mereka.
Tanda perkabungan sebagai tanda penyesalan ini sebagai bukti bahwa mereka menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan. Dan buah dari penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh, orang-orang di kota Niniwe mendapat kasih Allah. Karena pada ayatnya yang terakhir, pada ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata bahwa ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi buah dari penyesalan dan pertobatan melahirkan keselamatan bagi orang-orang Niniwe. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa penyesalan dan pertobatan tidak hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi harus dibuktikan dalam tindakan hidup, memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, dan meninggalkan dosa, berkomitmen untuk hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita saat ini, dunia secara umum, negeri kita, provinsi kita, dan kabupaten kita sedang bergumul dengan masalah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Karena pasien yang meninggal dan pasien yang terpapar COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Lalu kita sebagai orang beriman menanggapi peristiwa dan persoalan ini sebagai bagian dari teguran Tuhan oleh karena keberdosaan kita. Akan tetapi terlepas dari pemahaman ini, mari untuk kita belajar dari pengalaman hidup orang-orang Niniwe. Kita semua adalah orang berdosa. Tetapi dalam keberdosaan kita, mari untuk kita meresponi peringatan dan teguran yang diberikan bagi kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Jangan keraskan hati, mari untuk kita meresponi peringatan Tuhan dengan menyesal dengan sungguh-sungguh, dengan bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan berkomitmen untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Mari masing-masing kita berefleksi dalam pribadi kita masing-masing. Bagaimana relasi kita dengan Allah? Jika saat ini relasi kita dengan Allah semakin jauh, pulihkanlah relasi kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, agar keselamatan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin.